Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan mahasiswa semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Dr. Fauzia Eskom MMSI. Di pertemuan kali ini, saya akan membawakan mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi. Pada perkuliahan yang kedua kali ini, saya akan membahas materi yang berkaitan dengan peran dasar sistem informasi. Sudah siap semua ya? Yuk kita mulai dengan materi yang pertama. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang peran dasar sistem informasi. Dapat kita lihat di sini peran dasar dari sistem informasi. Namun, kalian tentunya masih ingat, di pertemuan sebelumnya saya membahas tentang apa itu sistem dan apa itu informasi. Peran dasar dari sistem informasi ini dapat kita gambarkan beberapa bagian. Yang pertama adalah material extraction, yaitu berkaitan dengan sumber daya fisik yang ada di dalam manajemen sistem informasi. Kemudian yang kedua, ada manufacturing production. Di dalamnya tentu ada peran dasar sistem informasi, yaitu proses pengolahan data menjadi sebuah informasi. Kemudian yang ketiga, ada utilization reuse, yaitu bagaimana cara pengolahan data menjadi sebuah informasi. Dan yang keempat, ada proses pengolahan yang terus-menerus dilakukan selama informasi tersebut kita gunakan. Apakah kaitan informasi di dalam sebuah organisasi? Dapat kita lihat di sini ada the balance of resources has changed, di mana di dalam informasi yang ada di organisasi itu ada beberapa material yang kita gunakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan sumber-sumber daya informasi, yaitu terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama ada mesin. Dapat dikategorikan bagaimana data yang ada diolah menjadi sebuah informasi. Tentunya kita membutuhkan sebuah perangkat yang kita kategorikan sebagai alat bantu, yaitu mesin. Dalam hal ini adalah komputer, di mana komputer dapat dikategorikan sebagai mesin atau alat bantu untuk memecahkan masalah, yaitu mengolah data menjadi sebuah informasi. Kemudian yang kedua ada material. Di sini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan proses pengolahan data tadi, yaitu baik secara fisik maupun secara non-fisik, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pasti dalam proses pengolahan informasi itu kita membutuhkan bahan-bahan yang ada kaitannya, baik secara hardware maupun secara software. Kemudian yang ketiga, ini tentunya bagian yang terpenting di dalam sebuah sistem informasi, yaitu money, yaitu berkaitan dengan keuangan. Kemudian yang paling penting di sini adalah man, yaitu sumber daya fisik yang berkaitan dengan manusia atau brainware-nya untuk mengolah data menjadi informasi. Keempat komponen tadi tentunya akan membawa kita memahami
bagaimana proses pengolahan data menjadi sebuah informasi. Jadi, jangan lupa 4 bagian penting ini sangat dibutuhkan untuk proses pengolahan data menjadi sebuah informasi. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya sebuah informasi di dalam organisasi. Mengapa ada informasi? Tentunya informasi itu tadi adalah proses pengolahan data menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi si pemakai, terutama orang-orang yang terlibat di dalam sebuah organisasi. Di sini kita bisa lihat pentingnya informasi dapat dikategorikan beberapa bagian. Yang pertama, di sini tentunya ada proses bisnis. Dalam proses bisnis, pasti ada data yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah informasi. Kemudian, data. Data adalah kumpulan fakta yang awalnya memang belum berguna atau bermanfaat karena belum dilakukan proses pengolahan lanjut. Oleh sebab itu, di sini ada proses pengolahan data menjadi sebuah informasi, yaitu mengolah data-data yang ada menjadi bagian yang sangat penting menjadi sebuah informasi, yaitu mengolah data yang ada menggunakan mesin atau alat bantu tadi, yaitu komputer misalnya, sehingga menghasilkan sebuah informasi. Pasti kalian harus tahu mengapa informasi itu penting di dalam sebuah organisasi. Karena informasi merupakan sebuah pengetahuan yang didapat dari data yang diolah. Kemudian, di sini akan menghasilkan sebuah kecerdasan. Tentu, informasi ini dapat mendukung setiap keputusan yang ada di dalam organisasi. Oleh sebab itu, informasi sangat penting di dalam organisasi. Yang berikutnya akan saya jelaskan teknologi informasi dan sistem informasi. Teknologi informasi merupakan bentuk yang dihasilkan dari sebuah teknologi, yaitu dapat menangani informasi yang diinginkan tadi. Pasti membutuhkan sebuah alat bantu, yaitu komputer. Komputer merupakan hasil dari proses yang dilakukan di dalam teknologi informasi dalam bentuk alat bantu untuk menghasilkan sebuah informasi. Di dalam integrasi komponen pemroses penyimpanan data, tentunya kita membutuhkan sebuah perangkat, yaitu komputer, dan menghasilkan sebuah informasi. Di mana di dalam organisasi informasi itu sangat penting. Studi yang berkaitan dengan sistem, yaitu menyediakan informasi yang jelas di dalam sebuah organisasi. Yang berikutnya di sini ada keterkaitan data dan informasi. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. Ada data, kemudian ada informasi. Data merupakan bagian yang sangat penting di dalam
organisasi, yaitu terdiri dari angka, huruf, atau kumpulan dari fakta yang didapat di dalam sebuah organisasi. Oleh sebab itu disebut aneka data. Kemudian data-data itu akan dilakukan proses pengolahannya menjadi sebuah informasi. Tentunya menggunakan perangkat atau alat atau istilah yang ada di dalam komponen sistem, yaitu mesin. Di dalam pemrosesan, ini akan menghasilkan sebuah informasi. Informasi itu akan bermanfaat jika data yang diproses tadi memang betul-betul dibutuhkan oleh organisasi. Di sini informasi bermanfaat atau akan menambah pengetahuan bagi orang-orang yang terlibat di dalam organisasi. Kemudian data itu tidak akan menambah pengetahuan. Mengapa? Karena belum dilakukan proses pengolahan menjadi sebuah informasi. Oleh sebab itu, ada keterkaitan antara data dan informasi. Jadi data itu adalah hasil yang belum dilakukan untuk proses berikutnya, hanya dalam bentuk angka huruf saja. Namun informasi itu akan menjadi sebuah hal yang bermanfaat jika telah dilakukan proses pengolahan data tadi menjadi sebuah informasi. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan contoh teknologi informasi dan sistem informasi. Contoh teknologi informasi yaitu berkaitan dengan pertama, perangkat keras. Tentunya kalian paham, yaitu berkaitan dengan hardware komputer. Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak atau software yang mendukung aktivitas perangkat keras tadi. Mengapa? Karena jika ada perangkat keras, tidak ada perangkat lunak, maka mesin hanya sebagai benda fisik saja. Kemudian yang ketiga ada customer device, yaitu berkaitan dengan mobile phone dan token yang ada di dalam organisasi perbankan contohnya. Selain itu, saya akan menjelaskan tentang contoh sistem informasi, yaitu berkaitan dengan file system, database, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan e-commerce atau electronic commerce, yaitu penjualan secara digital. Dan ada juga contoh lainnya yaitu SAP atau ERP, yaitu berkaitan dengan Enterprise Resource Planning. Saya akan menjelaskan pentingnya sebuah sistem informasi. Yang pertama, untuk mempertahankan dan mengembangkan suatu organisasi. Oleh sebab itu, pasti kita memerlukan lokasi yang beragam, yaitu perlu adanya networking atau internet. Kemudian yang berikutnya ada produk dan layanan baru. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pekerjaan dan alur kerja. Dengan adanya sistem informasi, pekerjaan menjadi efisien, biaya terjangkau, dan berkaitan pula dengan etika dan isu sosial. Oleh sebab itu, kita harus memahami mengapa sistem informasi itu penting. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Bagian yang saya jelaskan adalah pertama SIM, yaitu berkaitan dengan
studi sistem informasi yang berfokus pada penggunaan informasi. Dapat kita lihat di sini, pendekatan yang dilakukan antara lain adalah, pertama adalah pendekatan teknis. Kemudian yang kedua, pendekatan lingkungan. Dan yang ketiga, pendekatan sosial teknikal, yaitu berkaitan dengan teknik dan sosial. Dapat kita lihat di sini ada peranan sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Bagian ini menggambarkan tentang piramida yang ada kaitannya dengan sistem informasi, yaitu level-level yang ada di dalam organisasi. Yang pertama di sini ada level operasional. Kemudian ada level pengetahuan. Yang ketiga ada level manajemen. Dan yang keempat ada level strategis. Di sini disebut sebagai piramida atau level yang ada kaitannya dengan manajemen di dalam sebuah organisasi. Bagian-bagian yang harus diketahui dari masing-masing level itu ada kaitannya dengan layanan, kemudian ada kaitannya dengan kerjasama, ada kaitannya dengan keuangan, ada kaitannya dengan akuntansi, ada kaitannya dengan kepegawaian. Hal ini tentunya kalian masih ingat di pertemuan pertama, yaitu bagian yang ada kaitannya dengan manajemen, yaitu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, staffing, directing, dan controlling. Tentunya setiap level dari manajemen ini memiliki fungsi dan tugas khusus atau memiliki aktivitas apa saja yang harus dilakukan di dalam organisasi tersebut. Dan saya akan jelaskan di berikutnya. Dapat kita ketahui sistem informasi pada level organisasi. Yang pertama adalah level operasional. Level operasional merupakan level yang paling bawah atau dikategorikan sebagai bottom level pada piramida tadi, yaitu piramida level manajemen. Di sini kaitannya dengan aktivitas dasar dan transaksi rutin. Kemudian ada akurasi dan terkinian data. Level pertama ini adalah level bottom, yaitu level yang berkaitan dengan aktivitas apa saja yang ada di dalam organisasi dan tentunya ada data yang diolah di dalam organisasi tersebut. Jadi level operasional itu adalah level yang paling utama di bagian paling bawah, yaitu dikategorikan sebagai level bottom. Pengetahuan atau knowledge. Level pengetahuan ini mendukung pengetahuan yang berkaitan dengan data tadi, serta mendukung pekerjaan dari setiap orang-orang yang ada di dalam organisasi. Oleh sebab itu, data dan informasi sangat penting di dalam organisasi dan dapat memberikan pengetahuan bagi orang-orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut. Yang pertama, mendukung pengetahuan dan pekerjaan bagi orang-orang yang ada di dalam organisasi. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam bisnis. Oleh sebab itu, data dan informasi sangat erat hubungannya untuk menghasilkan sebuah pengetahuan. Dan samping itu juga ada otomasi perkantoran,
yaitu proses pengolahan data tadi tidak dilakukan secara manual, tapi membutuhkan sebuah perangkat, baik secara fisik maupun secara non-fisik, dengan menggunakan komputer yang di dalamnya ada hardware serta software. Itu adalah kategori otomasi perkantoran. Ini disebut level middle atau level yang berkaitan dengan level pengetahuan. Setelah tadi data yang didapatkan di level operasional, yaitu level bottom. Baik, yang berikutnya di sini ada level manajemen dan level strategis. Level ini masuk kategori dalam level top karena ada kaitannya dengan bagaimana melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan ini secara periodik. Apakah itu per bulan, 3 bulan, 6 bulan, maupun dalam 1 tahun. Dalam level manajemen juga dikategorikan sebagai pengambilan keputusan dan dapat digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan bisnis bekerja atau berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, level manajemen masuk kategori dalam top level. Begitu juga dengan level strategis, yaitu berkaitan dengan perencanaan untuk jangka panjang, misalnya 5 tahun. Dan proses yang diolah tadi, yaitu dari data menjadi sebuah informasi, ini akan sangat bermanfaat bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Siapa pihak internal? Yaitu pihak-pihak yang ada di dalam organisasi. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak-pihak yang ada di luar organisasi yang menggunakan informasi tadi melalui sebuah perusahaan. Baik, yang berikutnya dapat saya berikan contoh level operasional dan level pengetahuan agar kalian lebih paham lagi apa perbedaan antara level operasional dan level pengetahuan di dalam piramida manajemen. Yang pertama, di sini contoh level operasional, yaitu level yang paling bawah atau bottom level. Contohnya adalah pembuatan KTP online, pelaporan pajak, perizinan, absensi, dan penggajian. Ini adalah aktivitas rutin yang dilakukan di dalam level operasional. Pasti ada data yang diolah menjadi sebuah informasi. Untuk level pengetahuan, di sini dapat kita lihat, yaitu ada sistem pengkantoran, ada persiapan dan manajemen dokumen kerja. Level pengetahuan pastinya akan membantu proses yang ada di dalam organisasi. Misalnya dapat kita lihat yaitu sistem perkantoran. Tentunya di dalam sistem ini akan dibutuhkan sebuah data. Begitu juga dengan persiapan dan manajemen dokumen. Pastinya membutuhkan data dari level yang ada di bawahnya tadi, yaitu level operasional. Baik, yang berikutnya adalah contoh level manajemen. Di sini saya dapat ambil contoh hal-hal yang berkaitan dengan level manajemen. Yang pertama adalah level manajemen membantu untuk pengambilan keputusan yang tidak rutin, yaitu terkait dengan pertanyaan bagaimana jika. Contohnya, misalnya, jika ada data yang kita olah, kemudian data tersebut hilang. Nah, di sini bagian level manajemen harus dapat mengambil sebuah keputusan. Artinya, keputusan yang dilakukan tidak terstruktur
dan tidak terorganisasi sebelumnya. Kemudian yang kedua, proses di level manajemen contohnya adalah memperoleh data dari sumber internal dan eksternal. Oleh sebab itu, data sangat penting di dalam organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Untuk level strategis, ini berkaitan dengan pengembangan produk. Pengembangan produk di sini yaitu berkaitan dengan layanan untuk 5 tahun ke depan. Dan contoh yang lainnya adalah kebutuhan karyawan di 5 tahun mendatang. Itu adalah level-level yang ada di dalam piramida manajemen yang terdiri dari bottom level, terdiri dari middle level, dan terdiri dari top level. Masing-masing level memiliki fungsi dan peran khusus di dalam sebuah organisasi. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan pentingnya sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Informasi merupakan proses pengolahan data menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penggunanya. Karena hasil dari pengolahan data menjadi informasi itu akan menambah pengetahuan bagi penggunanya. Kemudian ada beberapa tingkatan atau level manajemen yang ada di dalam organisasi. Yang kita kenal tadi istilahnya adalah level manajemen organisasi atau piramida level manajemen yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang paling bawah kita sebut sebagai tingkatan operasional, kemudian bagian yang kedua sebagai level manajemen, dan bagian yang ketiga sebagai level strategik, di mana masing-masing level memiliki fungsi dari masing-masing level tersebut. Dan dalam proses pengolahannya tentu membutuhkan data untuk menghasilkan sebuah informasi. Karena setiap level membutuhkan data untuk mendapatkan sebuah keputusan atau hal-hal yang akan diberikan di dalam organisasi. Cukup sekian perkuliahan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.